Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, akhi wa akhti fillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat demi nikmatnya sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran dan tetap selalu istiqomah dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, terkhusus di nahwu dan sharaf. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Kita sudah masuk kepada pembahasan bina kemarin. I'rab dan bina. I'rab sudah dibahas, bina pun sudah dibahas. Dan itu inti poin yang harus kita pahami. Karena nanti itulah yang akan mengantarkan kita bisa membaca kitab. Dan setelah itu juga kita masuk dalam membahas perincian-perincian isim la yansarif, isim yang tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin dan tidak boleh berbaris bawah, ya. Jadi sebelumnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Baik, Bapak, Ibu-ibu, akhi wa akhti fillah. Baik, kami kembali mengingatkan kepada bapak-bapak dan akhi yang sudah bergabung, mohon untuk bisa mengaktifkan videonya. Tapi kalau untuk akhwat, la ba'sah, tidak apa-apa, tidak menghidupkan video. Tapi kalau untuk bapak-bapak atau yang ikhwan, harapannya bisa menghidupkan video biar kita interaksi kita lebih hidup lagi, insyaallah. Tapi sebelumnya yang sudah masuk Pak Kusriyadi. Pak Kusriyadi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi istiqomah ya Pak ya, insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz. Amin ya Pak. Bu Reni, Bu An, sehat Bu? Alhamdulillah Ustaz. Udah beberapa hari enggak kelihatan Bu An. Itulah sedang kemarin tuh ngurus-ngurus itu Ustaz Karena perjalanan ke sekolah lah jauh di Ustaz kan. Iya. Matang. Malam lah kelelahan. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiki. Ya semampunya aja ya Bu ya, insyaallah. Kalau enggak bisa hadir, dilihat aja video ya Bu, biar enggak ketinggalan pelajaran. Tapi kalau ada ragu langsung aja. Iya Bu, insyaallah. Baik, siapa lagi yang baru bergabung? Ukhti Siti. Ukhti Siti gimana jaringannya? Masih? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Oh, sudah bagus. Sehat kan? Nah Ustaz. Baik. Langsung kita lanjutkan. Tadi sama Ukhti Izal sama Mak Angah kita sudah dialog juga. Baik. Bapak, Ibu, akhi wa akhti fillah, nuwasil dirasatana, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita sudah membahas isim-isim yang mabni, al-asmaul mabniyat. Apa itu isim yang mabni? Isim yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Seperti huwa, anta, ini isim semua. Tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi hui, tidak bisa menjadi hu. Nah itu. Tapi hanya huwa saja. Berbeda dengan i'rab. Kalau i'rab seperti isim i'rab itu seperti masjidun. Bisa masjidan, bisa masjidin. Nah, dan bagaimana jumlahnya?
isim mabni dengan isim mu'rab itu. Kalau mabni lawannya mu'rab. Kalau i'rab lawannya bina. Gitu. Jadi sekarang karena isim berarti isim mabni. Isim yang harokat terakhirnya tidak berubah. Lawannya adalah isim mu'rab. Lebih banyak isim mu'rab. Makanya kita harus mengetahui mana saja yang isim mabni. Dengan kita tahu apa saja yang isim mabni, insya Allah kita mengetahui mana saja yang isim mu'rab. Karena kalau kita ketahui yang sedikitnya, selain yang 5 macam ini, berarti dia isim mu'rab. Apa saja yang 5 macam? Isim domir. Contohnya huwa, anta, ana, nahnu yang kita hafalkan di pelajaran sharaf, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu isim domir semua. Semuanya adalah mabni. Yang kedua, ismul isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadzani, haula. Sudah dipelajari kemarin, hadhi, hatani, haula. Dari kata nikah ulaika tilka tanika ulaika yang tidak hadir kemarin, harap lihat lagi rekamannya karena kalau kita ulangi secara rinci lagi tentu tidak lanjut lagi nanti pembahasan kita. Baik. Yang ketiga ismul mausul, kata sambung. Alladzi, alladzani, alladzina. Yang keempat ismul istifham, kata tanya. Yang kelima ismul syarti, kata syarat. Semuanya ini mabni. Selain itu berarti mu'rab. Tanda-tanda mabni juga ada. Dulu tanda-tanda bina ada. Dulu tanda-tanda i'rab, dulu tidak ada. Afwan, tanda i'rab dulu juga ada, ya. Jadi dan tanda binanya juga dan afwan sebentar Bapak Ibu, akhi wa ukhti, sebentar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah. Dulu ada tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab itu apa saja i'rab itu? Ada i'rab itu marfu, majrur, mansub dan majzum, atau rafa', nasab, jar dan jazm. Itu. Dan tanda-tandanya ada dhamma, ada fathah, banyak tanda-tandanya. Tergantung nanti kalau di isim mufrad, ini tanda marfu'nya yang sudah kita pelajari. Begitu juga dengan bina. Bina isim ini ada juga tandanya. Tandanya 4 ini. Mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alas sukun. Kemarin sudah kita tanyakan, sudah kita uji. Alhamdulillah semua yang hadir kemarin paham. Yang belum hadir silahkan dilihat yang tidak hadir kemarin berhalang hadir, silahkan lihat rekaman yang pertemuan ke-11. Baik. Karena semuanya memang harus dilihat secara menyeluruh, Bapak Ibu akhwati. Satu saja bagian yang kita tidak ikuti atau tidak mengerti akan sulit untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya karena ini dia berkaitan. Baik. Dan kemarin juga kita sudah membahas tafasilul asma'illati la tansarif. Tafasil artinya perincian-perincian. Asma isim yang la tansarif, la yansarif. Isim yang la yansarif, yang tidak bertanwin. Dan juga dia tidak bisa berbaris bawah. Baik. Kemarin sudah dibahas yang kelompok yang pertamanya, yang 3 ini. Sighah muntahal jumu'ah. Jamak, bentuk jamak yang ala wazni mafa'il, yang berwazan mafa'il seperti masajida, jamak dari masjid, atau dananiro, jamak dari dinar, uang, emas. Apalagi amakin, itu juga masuk dia. Amakina, makatib, jamak dari maktab. Dan walaupun ini ada ya-nya, kan kalau ya berarti kan yang cocoknya mafa'il. Ya. Bisa juga. Dia dua bentuk. Tak ada ya dan ada ya juga. Dan tidak harus ma juga di depannya, ya. Tetapi yang semirip. Ini kan mirip dia. Masajida dananira. Yang seperti ini dia juga lain sorif. Kalau ada bentuk-bentuk yang lain yang mirip dengan itu, yang mafa'ila,
Berarti dia la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Yang kedua, alif taknis masrurah. Ini hubla, sugro, kubro. Sudah kita artikan kemarin. Alif taknis mamdudah. Dan yang safro, bedo. Ini semuanya muannas nih. Hubla, muannas. Hubla hamil kan. Muannas sugro. Bentuk muannas dari asgor, kecil. Kubro bentuk muannas dari akbar, besar atau lebih besar. Ukhra bentuk muannas dari akhar. Ini semuanya adalah ismul ladzi la yansarif. Walaupun dia memang tergolong kepada isim maksurah ya. Isim maksurah. Ternyata berarti isim maksurah ini ada juga yang la yansarifnya. Ada juga yang biasanya. Nah, yang biasanya. Kan isim maksurah ini banyak yang sudah kita pelajari kemarin. Ada dhammah muqaddarah tandanya ini muqaddarah. Berarti kalau hubla ini pas di kasroh nanti dia bukan kasroh muqaddarah dia. Tetapi dia lebih kepada kalau dia mazhur berarti dia perginya nanti fathah muqaddarah ya. Karena dia ismul ladzi la yansarif. Alif ta'nis mamdudah juga safra'u, bayda'u, sauda'u. Kan tidak ada bertanwin dia. Tapi kalau ini dia terhalang apanya bentuknya jadi hubla asalkan ada harokat terakhirnya tidak bertanwin dia. Dhammahnya tidak bertanwin. Nah, fathahnya juga tidak bertanwin di sini. Baik. Walaupun tidak ada alif lamnya. Selanjutnya, materi kita di malam ini di kelompok selanjutnya ini masih isim la yansarif ya, ismul ladzi la yansarif. Yang pertama, di kelompok keduanya yang pertama, kemarin di kelompok pertamanya itu lebih kepada bentuk jamak dalam wazan mafail, alif taknis maksura, alif taknis mandudah. Itu dihafalkan. Nah, sekarang tambahannya, ini 3 kelompok juga wasfu, al-wasfu. Berarti sifat. Al-wasfu ini artinya sifat. Al-wasfu artinya mufradatnya sifat. Al-wasfu sifat. Ya. Wasaf sifat. Ma'al adli. Adli ini adil, tapi maksudnya di sini bukan sifat dengan adil, tidak. Tapi maksudnya adalah sifat dengan pola tertentu, dengan pola tertentu. Kan? Pola tertentu. Jadi ma'al adil di sini maksudnya adalah dengan pola tertentu. Tapi arti lainnya adil itu adalah adil bahasa kita, tapi di sini bukan diartikan dengan adil, tapi sifat dengan pola tertentu. Apa polanya? Masna, sulasa, ruba'a. Ya. Masna, sulasa, ruba'a itu mensifatkan. Tapi bilangan, bentuknya bilangan. Ini bilangan masna. Seperti dalam ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Berarti dia adalah la yansarif. Tidak bertanwin dia, tidak boleh bertanwin. Ini muqaddarah dia ya, muqaddarah. Nah, ada alif maksurah. Apa lanjutannya lagi? Khumas, khumasa, sudasa, khumasa 5, sudasa 6. Itu semuanya adalah ismul ladzi la yansarif. Ini bentuk lain dari angka, pecahan dari angka juga. Ini 3, ini 2, ini 3, ini 4. Penggunaannya untuk menyifatkan. Menyifati sesuatu. Makanya disebutkan wasaf dengan pola tertentu. Dan umumnya ini adalah bilangan. Ya. Yang kedua, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sifat dengan, ini ma'a ini bersama. Kalau ma'a ini artinya sebetulnya bersama asalnya. Asalnya kalau mufradat satu saja artinya bersama ya Bapak Ibu. Tapi di sini kata artikan sifat dengan wazan fi'il. Wazan fi'il ini apa? Berarti wazan fi'ilnya af'alu. Wazannya di sini af'alu. Wazan fi'il katanya, af'alu. Wazan fi'il ini kan ada af'al. Jadi af'al. Kalau sifat, dia sifat tapi seperti wazan fi'il misalnya, seperti af'alu ini dia. Ini ahsanu, akbaru, asgharu. Semuanya adalah ismul ladzi la yansarif. Ahsanu ini kan artinya lebih baik. Lebih baik, akbaru lebih besar, lebih baik atau paling baik. Akbaru ini lebih besar atau paling besar, asgharu lebih kecil atau paling kecil.
Ini namanya isim tafdil istilahnya, perbandingan yang lebihnya. Tetapi diartikan di sini sifat dengan wazan fi'il. Fi'il af'alu ya. Ahsanu, akbaru, asgharu. Ini ahsan, baik. Ahmadu, termasuk juga Ahmadu. Walaupun nanti dia bisa ke nama orang juga. Tapi dia kan sifat juga Ahmadu. Apa namanya? Lebih terpuji. Paling terpuji Ahmad. Ahsan, lebih baik. Akbar, lebih besar. Asghar, lebih kecil. Ajmal, ajmalu, ajmalu, lebih, ajmalu itu lebih cantik atau lebih bagus. Ajmalu. Isim, kalau istilah lain dalam bahasa Arab ini isim tafdil. Itu ini juga ismul ladzi la yansarif, tidak bertanwin. Lanjut, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wal nun. Sifat dengan tambahan, ini ziyadah ini artinya tambahan. Dengan tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Apa nih? Sakron, sakronu. Sakronu kan tidak bertanwin dia. Tidak bertanwin. Padahal dia asalnya fi'il ini fi'il afwan. Asalnya isim ini Bapak Ibu akhwati. Kalau seandainya tidak ada alif lam maka dia harus bertanwin. Tapi kalau ada alif lam maka dia tidak bertanwin. Apa contohnya? Contohnya masjidun. Dia, nah kami ulang lagi nanti biar duduk lagi artinya apa itu ismul lazil yang sharif itu. Masjidun. Masjidun. Masjid artinya ya. Masjidun itu artinya masjid. Bertanwin dia. Tapi kalau masuk alif lam, al masjidu, hilang tanwinnya. Hilang tanwinnya. Al masjidu. Tidak boleh bertanwin. Al masjidun salah. Al masjidu. Jadi alif lam itu yang menghilangkan tanwinnya. Asalnya. Dan kalau dia bertanwin isim itu berarti dia boleh harokat kasroh, fathah yang lain. Tapi kalau dia tidak bertanwin, padahal tidak ada alif lamnya. Ya, tapi kalau alif lam alif lam yang menghilangkan tanwinnya itu, maka dia boleh kasroh. Tapi kalau tidak isim itu tidak memiliki alif lam dan dia ditulis tidak bertanwin seperti contoh-contoh yang kita pelajari sekarang ini, kan tidak ada alif lamnya tuh. Tidak ada yang menghilangkan tanwinnya seperti isim yang seharusnya gitu. Maka dia tak bisa kasroh dan dia adalah ismul ladzi la yansharif gitu, Pak Ibu. Ya, jadi ini beda, makanya perlu dikaji. Oke. Udah, yang kedua udah. Sakron ini adalah sifat apa? Apa sakron ini? Sakron ini mabuk. Sakron, ghadban, ghadbanu, marah. Su'ban, sub'an, su'ban. Apa? Syab'an, syab'anu. Syab'anu ini kenyang. Nah, sakron ini mabuk. Mabuk. Ghadban, marah. Dari kata ghadiba. Ghadiba yaghdabu. Marah. Syab'an dari kata syabi'ah. Itu kenyang. Tapi bedanya ini menyifati dia dalam bentuk superlatif kalau bahasa kitanya atau yang bermakna sangatnya. Kenapa sangatnya Bapak Ibu? Kalau mabuk biasa aja sakrun. Sakrun. Bertanwin dia sakrun. Tapi kalau udah ditambah alif dan nun hilang tanwinnya. Sakranu. Jadi ismul lazil yang sharif dia. Kalau apa? Ghadbun. Ghadbun, ghadab, ghadbun. Biasa saja marah biasa. Tapi kalau udah ditambah alif dan nun berarti sangat marah. Kalau ini sakron sangat menunjukkan maknanya yang lebihnya, lebih apa? Lebih mabuknya lagi gitu. Syab'an itu menunjukkan maknanya kenyang yang paling kenyangnya gitu. Tapi tak perlu kita artikan syab'an itu paling kenyang, tidak. Tapi kita memahami maknanya saja. Karena kalau kenyang biasa saja sab'un, syab'un. Kalau udah ditambah alif nun, berarti dia menunjukkan makna yang sangatnya. Seperti kurbanu. Kurban itu kan dari kurba, kurba, kurbun. Menjadi kurban, dekatnya.
atau ngantuk. Ngantuk itu na'sun. Kalau ana na'asan jiddan ya, berarti dia memang ngantuknya tuh udah tamat parah tuh. Udah mungkin matanya udah 5 watt kali, udah mau tidur kali ya, itu ditambah alif nun. Dan bentuk yang ditambah dengan alif nun itu menyifati sesuatu itu, maka dia tergolong ismul ladzi la yansharif. 3 lagi tambahannya Bapak Ibu. Oke, berarti sudah 6 dengan yang kemarin. Langsung kita catat ya Bapak Ibu. Pokoknya setiap kami catat langsung saja dicatat tanpa kita minta. Oke, sudah 6 yang kita pelajari. Dia ada 12. 12. Jadi di kelompok-kelompok di kitab ini biar enak menghafalnya. Jadi 6, 3, 3. 3 yang pertama adalah sighah muntahal jumu', alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Satu aja yang berbeda. Yang kedua lagi alif ta'nis maksurah satu, mamdudah satu. Dipahami contohnya. Yang kedua, yang di kelompok kedua adalah al-wasfu aja semua, sifat-sifat aja semuanya. 3 juga dia. Al-wasful ma'al adl, yaitu sifat dengan pola tertentu. Lebihnya kepada bilangan-bilangan, ini kan bilangan angka. Yang kedua adalah al-wasfu wazni fi'li, yaitu af'alu, ahsanu, akbaru, asgharu, apalagi yang lainnya. Ajmalu, pokoknya yang bersifat bisa dibuat seperti itu. Makanya dia tergolong kepada ismul ladzi yang sharif juga. Al-wasfu ma'a ziyadati alifin wan nun. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Wasfu aja semuanya. Dihafalkan Bapak Ibu. Dicoba. Kelompok yang ketiga ada 6. Semuanya alam aja semuanya. Enak menghafalnya. Jadi sudah disusun oleh muallif kitab, oleh penulis kitab dengan pola yang kita mudah mengerti, memahami, dan mudah kita hafal. Karena kalau seandainya ada keraguan langsung tanyakan nanti Bapak Ibu, atau udah paham tapi nanti takut lupa. Kalau kita ulang-ulang lagi membacanya insya Allah paham dia. Perlu dihafalkan ya. Jadi yang 6 lagi adalah al-alamu ma'al adli. Apa itu? Nama. Alam ini diartikan nama. Alam itu artinya banyak, Pak Ibu. Termasuk alam itu alam bahasa kitanya. Alam itu alam bahasa kitanya, atau bisa juga bendera nanti artinya. Jadi alam ini artinya banyak. Makanya bahasa Arab itu kalau satu kata saja susah kita mengartikannya langsung. Karena memang artinya banyak. Kecuali memang ada kata yang betul-betul hanya satu aja maknanya. Tapi kebanyakan dia maknanya banyak. Tinggal melihat konteks kalimatnya. Alam di sini maksudnya nama, ya. Nama. Nama dengan pola tertentu. Nama siapa? Nama orang. Nama dengan pola tertentu. Umar. Karena kenapa nama orang itu kan termasuk ke dalam alam juga. Alam. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, maha suci aku alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Rabb, bagi Allah, Rabb semesta alam. Semesta alam. Alam semuanya. Ada alam manusia, alam jin, alam, banyak alam-alam itu. Kita bagian dari alam juga. Di sini tapi maksudnya nama orang. Ma'al adli. Al-adli ini pola tertentu. Pola apa? Ingat aja umaru atau fu'alu. Wazannya ingat fu'alu. Fu'alu. Dihafal fu'alu. Pokoknya nama-nama yang seperti fu'alu berarti dia ismul ladzi yang sharif. Apa contohnya? Umaru, Zufaru. Kan fu'alu, Zufaru mirip fu'alu. Zuhalu. Zuhalu ini nama orang semua. Zuhal, Zufar, Umar, nama orang semuanya. Yang nama-nama seperti ini, yang fu'alu itu, yang wazannya fu'alu, mirip fu'alu, Umaru, Zufaru, Zuhalu, apalagi yang mirip seperti itu, maka dia ismul ladzi lam sarif namanya. Yang kedua, al-alamu ma'a waznil fi'li. Nama dengan wazan fi'il. Fi'ilnya apa? Af'alu tadi. Af'alu. Tapi ini bukan sifat. Kalau tadi kan ada juga ahsan. Ahsan di sifat ya. Kalau ini lebih kepada nama orangnya. Nama orang dengan wazan fi'il. Wazan fi'il apa? Af'alu juga. Kalau tadi sifat yang berwazannya af'alu. Nama orang kan ahsan itu kan sifat, Bapak Ibu. Dengan pola tetapi juga digunakan nama orang. Ahmadu itu juga sifat, tetapi juga digunakan nama orang itu. Dengan wazan fi'il, af'alu atau
Yazidu. Yazid ini wazan fi'il. Dari mana? Dari kata apa yazidu itu? Zada yazidu. Zada yazidu. Nah, ini mirip fi'il dia. Fi'il mudhari ya. Zada yazidu itu dari kata itulah ziyadah, tambahan. Jadi zada yazidu menambah. Yazid itu menambah. Artinya menambah gitu. Kalau ahsan lebih baik atau paling baik. Ahmad lebih terpuji atau paling terpuji. Yazid menambah. Tetapi ini semua ada digunakan nama orang. Nama orang yang ada fiilnya, yang bentuknya polanya fiil, berarti dia ismul lazil yang sharif. Ahmadu itu dari af'alu. Ahsanu itu dari af'alu, mirip dengan af'alu ya. Yazid dari zadanya, bukan dari wazan af'alu lagi, tapi dari bentuk fiil mudhari dia. Mirip dengan fiil mudhari. Nama orang ini mirip fiil mudhari, maka dia ismul lazil yang sharif juga. Baik, itu nama sudah dibahas 2 nama. Lanjut, perlahan, Pak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini kalau di agak blur ya Bapak Ibu, akhir waktu. Tapi di buku kita kan punya buku masing-masing. Baik. Yang ketiga, al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Tadi ada al-wasfu ma'a ziyadati alif wan nun. Ada sifat dengan tambahan alif dan nun. Sekarang juga ada nama dengan tambahan alif dan nun. Dia nama orang, ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Apa tuh? Usman. Utsmanu, Sufyanu, Salmanu. Salmanu enggak ada di sini ya, tapi ini termasuk Salmanu, Sulaimanu, Sulaimanu. Semuanya tidak boleh bertanwin. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu, dia ismul ladzi la yansharif, tambahan alif dan nun. Nih alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun. Al-alamu yang keempat, al-alamu ma'at ta'nis. Nama ma'a ta'nis itu bersama perempuan. Maksud kalau diartikan perkata seperti itu, tapi maksudnya di sini adalah nama perempuan. Nama untuk perempuan gitu. Nama untuk perempuan. Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Nama untuk ya taknis, tapi ya afwan. Nama untuk taknis mirip perempuan, tetapi bukan perempuan saja. Mughirah ini dia bukan perempuan nih Bapak Ibu. Mughirah ini laki-laki nih. Mughiratu. Kenapa dikatakan taknis? Ada ta marbutoh. Ta marbutoh inilah yang taknisnya. Ta marbutoh ini taknisnya. Aisyah tuh, Fatimah tuh yang perempuannya. Yang laki-lakinya Mughiratu, Hamzah tuh, Hamzah. Hamzah itu kan nama laki-laki Bapak Ibu. Hamzah itu nama laki-laki. Ya, Hamzah itu nama laki-laki. Nih, Hamzah. Tapi dia ada taknisnya. Taknis itu kan lebih identik dengan perempuan. Jadi tamar butohnya. Tapi ini bukan perempuan. Hamzah tuh enggak boleh Hamzatun enggak. Jadi yang seperti ini, pokoknya nama yang ada tamar butoh di belakangnya, bahwa itu laki-laki maupun perempuan, itu namanya al-alamu ma'a ta'nis. Nah, itu ismul ladzi la yansharif. Yang kelima, al-alamu mal ujmah. Ujmah itu ajem, dari kata ajem. Apa ujmah itu? Orang selain Arab, non-Arab. Non-Arab itu ajem namanya, ujmah. Ujmah itu asing. Asing lah kita artikan. Asingnya itu asing dari Arab, Bapak Ibu. Ajem itu asing ya, asing. Tapi asingnya asing dari Arab, orang asing itu. Jadi mereka menyebut istilah orang asing itu adalah ajem atau ujmah. Jadi nama orang asing, nama asing, bukan Arab, bukan nama orang Arab. Nah, itu juga ismul ladzi la yansharif. Apa tuh nama yang bukan nama Arab? Bukan nama Arab, Ibrahimu. Itu bukan nama orang Arab, Nabi Ibrahim. Walaupun dia nenek moyang dari orang Arab. Tapi dia bukan orang Arab. Ismailu juga bukan. Ibrahimu itu kan dari Babilonia dulu. Kalau sejarahnya. Yusufu juga bukan Arabi. Jadi Yusufu, Ibrahimu, Ismailu. Nama-nama kita misalnya. Seperti nama apa namanya? Nama Iza. Itu kan ajem tuh. Siti juga ajem juga tuh. Apalagi
Reni, Ajem, asing itu. Kusriyadi juga asing. Nama-nama kita Pak Ibu, nama-nama orang asing maksudnya bukan Arab. Nah, jadi dia tidak bertanwin nama-nama Ajem itu. Ibrahimu, Ismailu, pokoknya nama-nama Ajem yang nama-nama asing, bukan non Arab lah maksudnya, non Arab ya, kita artikan non Arab saja. Nah, dia ismul ladzi la yansarif. Yang terakhir, yang keenam, al-alamu ma'a tarkibi mazji. Alam ma'a tarkibi mazji. Tarkib susunan atau bentuk susunan. Mazji itu perpaduan. Mazji itu perpaduan. Susunan perpaduan. Apa maksud susunan perpaduan? Ini perkataannya saja dulu Bapak Ibu. Perpaduan ya. Nah, kalau secara kalimatnya mengartikan nama dengan susunan dua kata. Mazji ini perpaduan dua kata ya, susunan dua kata. Dua kata itu dijadikan satu gitu. Dua kata dia menjadi satu. Contohnya Ba'alabaka. Ba'alabak itu kan nama kota Ba'alabak. Ba'alabak di nama kota di Libanon ya, kalau tidak salah di Libanon. Nah, dari dua kata dia, dari Ba'la dan Ba'. Nah, juga Hadramaut. Hadramaut itu dari kata hadro dan maut. Hadramaut di Yaman. Apalagi kalau bahasa kitanya yang dari dua kata. Dari dua kata seperti Bukit Tinggi. Itu kan dari dua kata yang disatukan. Bukit Tinggi, Padang Panjang. Nah, ya seperti itulah. Di Arab, dia dari dua kata dijadikan satu, dipadukan. Nah, jadi kalau ada dua kata dipadukan untuk menyebut nama tempat, nama yang lainnya, sehingga dia selalu disebutkan berbarengan seperti itu, maka dia termasuk pada ismul ladzi la yansarif. Baik, Bapak Ibu, akhwati fillah, sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah kita sudah menerangkan perincian ismul ladzi la yansarif. Yang dulu kita sudah membahas ismul ladzi la yansarif itu isim yang ke-9 ya. Nah, sekarang perinciannya. Untuk tahu kita tanda-tanda ismul ladzi la yansarif itu apa saja? Ada 12 ini. Pahami 12 ini, insya Allah Bapak Ibu tahu mana yang munsharif, mana yang ghairu munsharif ya. Yang ghairu munsharif. Sedangkan selain yang 12 kelompok ini, maka dia isim munsharif. Ghairu munsharif itu lawannya munsharif ya. Munsharif, isim munsharif, isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Jadi isim-isim yang lain yang umumnya masjidun, Muhammadun, kitabun itu namanya isim munsharif, apa isim yang bertanwin, yang bisa bertanwin gitu. Ghairu munsharif atau la yansharif itu adalah yang tidak bertanwin. Nah, inilah lebih banyak yang bertanwin daripada yang tidak bertanwin. Makanya yang perlu kita hafalkan, yang kita ketahui adalah yang tidak bertanwin. Seperti kemarin isim mabni dengan isim mu'rab, isim mabni itu lebih banyak daripada isim mu'rab. Makanya kita harus tahu mabni yang mana saja. Baru kita tahu mana yang mu'rab. Begitu juga isim ghairu munsharif ini. Lebih banyak daripada yang munsharif. Makanya kita perlu tahu yang ghairu munsharif ini agar kita bisa mengenali. Oh, berarti selain yang 12 kelompok ini adalah munsharif. Gitu Bapak Ibu. Ya, karena munsharifnya yang lebih banyak, makanya yang sedikit yang perlu kita kenali agar kita kenal yang lebih banyaknya lagi. Gitu. Karena kaidahnya kalau tidak ada di golongan itu berarti dia selain itu. Baik, Bapak Ibu, akhi waqti fillah, apakah ada pertanyaan atau yang masih ragu? Silakan ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Bagaimana Pak, Bu? Akhi waqti fillah. Ada pertanyaan? Sudah paham insyaallah ya Bapak Ibu? Oke. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, insyaallah paham dengan penjelasan, cuman mungkin kita perlu mengingatnya lagi. Menghafalnya ya. Ingat, memahaminya dulu lalu dihafalkan secara perlahan. Dipahami, dilihat contoh-contohnya juga. Oke. Dan ismul ladzi la yansharif ini memiliki syarat. Kalau seandainya syarat tidak terpenuhi, maka dia bisa kasroh. Nah, dia kan ismul ladzi la yansharif itu tidak bertawin. Kalau dia tidak bertawin, dia tidak boleh kasroh Bapak Ibu. Ada syaratnya
Ada dua syaratnya yang membuat dia memang tak bisa kasroh. Tapi kalau syarat itu tak terpenuhi, maka dia bisa kasroh. Ini yang penting kita ketahui. Untuk membaca kitab ini perlu Bapak Ibu untuk mengetahuinya. Syurut adalah syarat-syarat. Syurut, syarat-syarat. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat mamnu minas saraf. Syarat-syarat mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf itu asli artinya adalah istilah mamnu minas saraf Bapak Ibu. Mamnu ismul ladzi sarif itu artinya mamnu minas saraf itu. Apa mamnu minas saraf? Mamnu minas saraf itu dilarang dari tanwin gitu. Mamnu itu dilarang. Mamnu itu artinya dilarang. Mamnu, ada kita membaca mamnu. Mamnu huna. Dilarang di sini. Itu artinya mamnu. Misalnya ada tulisan tulisan al-mamnu' al-mamnu'u lidukhul. Berarti dilarang untuk masuk. Minas saraf dari saraf. Apa sarafnya maksudnya? Tanwin tadi. Atau berbaris bawah ya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, alla yakuna mudhafan, alla tidak. Tidak yakuna mudhafan, tidak menjadi mudhaf. Dia tidak menjadi mudhaf. Isim tadi itu tidak menjadi mudhaf ya, tidak menjadi, ini menjadi tidak menjadi. La yakuna artinya tidak, la yakuna itu tidak menjadi. Tidak diartikan kedua langsung tidak menjadi. La yakuna itu tidak menjadi. An itu artinya an itu katanya saja, tapi tidak diartikan. Alla yakuna gitu. Untuk melengkapinya susunannya. Kan kadang bahasa tuh ada yang perlu diartikan, ada tidak. Seperti bahasa kita kan ada juga ada itunya kan tidak ada artinya. Atau ada juga katanya sebetulnya itu tidak menunjukkan arti yang spesifiknya. Tapi kalau tidak disebutkan tidak mewakili dari logatnya misalnya. Itu juga. Seperti di Sulawesi ya, di Siti ada Ji. Iya, gini Ji. Ya begitu, Ukti Siti. Ada kan ada Ji ya. Oh, nah Ustaz. Nah ya. Ji itu kan tak selalu diartikan ya. Iya kan? Karena Iya kami Ustaz, hanya sebagai imbuhan. Imbuhan kan. Ya seperti itu juga. Kami dulu punya teman juga di pondok di Kediri, orang Sulawesi juga. Jadi sering dengar dia menelpon dengan nama Ji. Ini. Jadi itu kan imbuhan saja. Mana saya? Sana rumen. Jadi tidak menjadi mudofan. Mudofan ini mudof. Kita artikan aja mudof. Mudof itu penyandaran, disandarkan. Ada yang disandarkan kepadanya gitu. Tidak menjadi mudof. Mudof ya. Mudof ada yang disandarkan kepadanya. Dua kata yang mudof itu yang disandarkan. Afwan Bapak Ibu, sebentar ya. Akhi waqti fillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Akhi waqti. Dia tidak menjadi mudof. Mana mudof itu? Mudof ini seperti ini. Penggabungan dua kata ya. Mudof itu contoh apa namanya? Miftah. Miftah itu artinya kunci. Ya Bapak Ibu. Kita sudah tahu miftahu. Asalnya adalah miftahun. Al-bait. Al-baiti. Jadi kalau dia menjadi mudhof, kalaupun tidak ada alif lamnya, dia hilang tanwinnya. Dia menjadi mudhof. Al-bait al-bait. Awalnya dia harokatnya domah, tapi karena dia menjadi mudhofun ilaih, yang kedua ini namanya mudhofun ilaih, maka dia kasroh. Ini istilahnya adalah idofah Bapak Ibu. Idofah itu apa?
Penyandaran dua kata, penggabungan dua kata, idofah. Idofah itu tersusun dari dua kata. Dan dua kata itu tersusun dari dua nama. Nama istilah ya. Yang satu namanya mudof. Ini mudof. Mudofan ini mudof. Ini mudofnya. Yang di belakang ini namanya mudofun ilaih. Mudofun ilaih. Tulisannya sama, tinggal nambah ilaihi saja. Ilaihi. Disandarkan padanya. Jadi yang pertamanya mudof. Itu syaratnya. Kalau tidak menjadi mudof dia. Kalau dia menjadi mudof, maka dia bisa harokat bawah. Contohnya ini. Sallaitu fi masajida. Kan harusnya, karena ini ada huruf jar ya Bapak Ibu. Normalnya kan masajidi. Tapi kenapa tidak masajidi? Karena dia mamnu minas sharaf. Karena dia ismul ladzi la yansharif. Seperti tadi, ala wazni mafa'il. Maka dia la yansharif. Tak boleh kasroh. Karena dia tidak boleh kasroh, maka kasroh tadi digantikan dengan fathah. Dan ini dia sendiri, bukan menjadi mudhof, makanya berlaku mamnu minas sharafnya. Shallaitu fi masajida. Aku sholat di masjid-masjid. Itu artinya bahasa kitanya. Contoh yang di bawah, shallaitu fi masajidihim. Boleh dia harokat bawah. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof. Nih, mana mudhof nilainya him? Ini kan gabungan dua kata Bapak Ibu. Yang satu domir, isim domir. Kenapa dia tidak himi? Karena dia isim mabni, maka dia tetap fi masa jidihim, karena dia idofah, ini susunan idofah dua kata. Yang satu mudof, dia menjadi mudof, batal mamnu minas sharafnya, bisa dia berharokat bawah tadi. Tapi kalau dia tidak menjadi mufdof, maka dia tidak boleh berharokat bawah. Itu pembatalnya Bapak Ibu, pembatal mamnu minas sharafnya tadi. Yang kedua, ayakuna mujarradan min al. Apa namanya? Dia menjadi terbebas. Mujarrad dan nitib terbebas. Diartikan bukan asli, diartikan di sini Bapak Ibu, tapi terbebas ya. Terbebas dari al. Maksudnya apa? Tidak beralif lam. Contoh, madarisa ini jamak dari madrasah. Madrasatun, sekolah. Madarisa, sekolah. Dari apa? Wazannya tadi? Kelompok dari tafasil al-asma mabniyat tadi, asmaul lati la tansharif tadi, kemana perginya? Ke yang pertama. Sighah muntahal jumu', ya. Ala wazni mafa'il. Ala wazni mafa'il. Sighat jamak, bentuk jamak dengan wazan mafa'il. Dengan wazan mafa'il, madarisa. Dia madarisa. Makanya dia mamnu minas sharaf. Harusnya kan madarisi. Tapi dia karena mamnu minas sharaf tak boleh kasrah. Namun kalau dia ada alif lam, kemasukan alif lam, maka juga dia boleh bawah. Fil madarisa salah. Fil madarisi. Itulah syaratnya Bapak Ibu. Dua syarat. Syaratnya yang pertama tadi dia menjadi mudhof, yang kedua alif lam. Kalau ada salah satu dari yang dua tadi, dia menjadi mudhof atau dia menjadi ada beralif lam, batal mamnu minas sharafnya. Maksudnya itu bukan di tanwinnya ya. Ini bukan pembahasannya di tanwinnya, tapi pembahasannya di harokat bawahnya. Karena ismul ladzi dan sharif itu kan dua. Yang pertama tidak boleh bertanwin, yang kedua dia tidak boleh berbaris bawah. Syarat dia tidak boleh berbaris bawah tadi ada dua. Yang pertama dia tidak menjadi mudhof. Kalau tidak menjadi mudhof dia tidak boleh berbaris bawah. Yang kedua, dia tidak beralif lam. Kalau di antara satu, di antara yang dua ini tidak ada padanya, maka dia tidak boleh berbaris bawah. Itu ismul ladzi la yansharif pembahasannya Bapak Ibu. Akhwati fillah. Baik, ta'allamtu ini apa artinya? Ta'allamtu, aku belajar. Ta'allamtu, ini arti mufradat kita berikan lagi ya Bapak Ibu. Yang tadi kan sholaitu tuh udah bahasa kita, sholaitu salat. Aku salat. Sholaitu itu aku salat. Kalau ta'allam itu aku belajar. Belajar di sekolah-sekolah. Fi madarisa, jamak dari madrasah. Belajar di sekolah-sekolah. Ya, madarisa ini jamak dari madrasah. Madrasah kalau bahasa kitanya sekolah. Oke. Salah, cukup jelas Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu, akhwati fillah. Ada yang masih ragu?
Akan ditanyakan kalau ada. Ustadz yang kedua tadi coba minta tolong diulangi lagi Ustadz. Yang mana, Za? Syarat-syarat yang keduanya Ustadz. Kedua-duanya. Yang kedua aja. Oh, yang nomor 2 maksudnya. Iya, yang nomor 2. Yang alif lam ini. Iya Ya. Ustadz. Yang ini ya. Atau dia syarat dia mamnu minas saraf itu ada 2. Yang keduanya adalah dia terbebas dari alif lam. Tidak kemasukan alif lam. Ayyakuna mujarradan min al ini artinya ini langsung kita artikan per kalimatnya saja ya Ukhtiza. Tidak kemasukan alif lam. Alif lam. Al. Isim ini kan bisa dia kemasukan al. Kalau isim ini kan tanda isim dulu di awal-awal kita belajar kan ada beralif lam. Kalau beralif lam berarti dia isim. Jadi seluruh isim ini bisa kemasukan alif lam. Isim mu'rab maksudnya ya Bapak Ibu. Ini ismul lazim lan sharif ini termasuk isim mu'rab dia, bukan isim mabni. Tapi isim mabni dia tidak bisa kemasukan alif lam. Yang isim mabni yang 5 kemarin itu tak bisa kemasukan alif lam. Tapi kalau mu'rab bisa kemasukan alif lam. Ketika dia beralif lam, maka batallah ismul lazim lan sharifnya. Di bagian mana? Di bagian tidak kasrohnya. Contoh, yang asalnya dia tidak beralif lam, ta'allamtu fi madarisah. Harusnya kan madarisi, harusnya karena ada huruf jar. Huruf jar itu membuat harokat bawah. Tapi karena dia ismul lazim lan sharif, dia adalah isim yang tidak boleh sorof, tidak boleh bertanwin dan tidak boleh berharokat bawah, maka dia harokatnya digantikan ke atas. Tetapi ini memiliki syarat. Salah satu tadi dia tidak menjadi mudhaf, yang kedua dia tidak beralif lam. Nih, kan alif lam, ada alif lamnya, dimasuki alif lam ke sini. Jadi al-madaris. Jadi al-madaris ini dicoret lagi al-madarisi jadinya lagi. Contoh yang seperti bawah. Ta'allamtu fil madarisi. Kan ada alif lamnya, beda dengan yang di atas. Ada alif lamnya, maka dia langsung otomatis berharokat bawah. Batal. Mamnu minas sarafnya itu menjadi batal. Kenapa? Syaratnya tidak dipenuhi. Karena dia kemasukan alif lam. Gimana Iza? Sudah bisa dipahami atau masih ragu? Berarti yang di bawah sudah tidak termasuk ini ya Ustadz. Dan syarif itu ya. Dia Kalimat yang di bawahnya kan. Iya, maksudnya tidak termasuk ismul lazim lan sharif, maksudnya itu adalah dia boleh berharokat bawah itu. Tapi asalnya dia memang ismul lazim lan sharif asalnya gitu. Tapi karena dia kemasukan alif lam, maka dia boleh berharokat bawah. Oh, jadi dia boleh bertanwin? Enggak. Kenapa? Karena alif lam tidak boleh bertanwin. Nah, itu. Dan yang ketika jadi mudhaf boleh dia bertanwin? Enggak juga. Mudhaf itu tak boleh bertanwin juga. Jadi hanya boleh berbaris bawahnya saja azan. Tapi tanwinnya tetap tidak boleh dia. Kan sorof ini maksudnya tidak bertanwin ya, tidak bertanwin dan tidak berharokat bawah. Jadi yang di bawah ini kalau dia kemasukan alif lam, dia boleh dia berharokat kasroh lagi gitu. Bisa dia berharokat kasroh. Karena mamnu minas sorof itu artinya kan terhalang dari 2, dilarang 2. Ada dilarang tanwin dan dilarang fathah. Sedangkan syarat yang ada ini membuat larangan dilarang kasroh ya, dilarang berbaris bawah. Syarat yang 2 ini tadi dia membatalkan larangan dia kasroh tadi. Sedangkan tanwin tadi dia tetap tak boleh tanwin karena mudhaf tak boleh tanwin, alif lam juga tak boleh tanwin, cuman kasrohnya saja dia menjadi kasroh. Tak perlu kalau dibaca ta'allamtu fil madaris salah. Karena syarat untuk dia mamnu minas sharaf tadi sudah terhapuskan karena ada alif lam, makanya dia boleh kasroh. Gitu Za. Gimana Za? Gimana Za?
Sudah Ustaz. Udah, yes. Betul-betul udah ya. Baik. Afwan ya, Bapak Ibu, akhwati. Agak ada gangguan teknis sedikit tadi. Baik, ini ada yang di bawah lagi. Contohnya an Mughirah. Ini kan nama orang. Dari Mughirah. Dari Mughirah. Mughirah nama laki-laki ya. Tapi kalau dia kemasuki alif lam al-Mughirah, maka menjadi anil Mughirati. Nah, ini. Anil Mughirati. Karena syaratnya itu dihapuskan oleh alif lam tadi. Oke. Tamrin. At-tamrin kita coba latihan. At-tamrinu udhkur al-illata allati tamna'u minas sarfi fima ya'ti. Illah. Hudkur artinya sebutkan. Illah. Kita pahami saja illah ya Bapak Ibu. Illah itu adalah penyebabnya ya. Illah itu penyebab. Apa illah hukumnya? Apa sebab hukumnya gitu? Apa maksud hukumnya? Illah. Illah itu di sini artinya sebab. Illah. Sebutkan illah. Sebab yang tamna'u menghalangi. Tamna'u ini menghalangi. Menghalangi minas sarfi fima ya'ti. Nah, dari saraf, dari bertanwin. Nah, dari saraf, minas saraf. Nah, minas saraf ini istilahnya aja kita pakai. Minas saraf maksudnya adalah dari bertanwin. Bukan saraf pelajaran saraf ya, seperti yang sudah kita jelaskan dulu. Ini arti sarafnya beda. Itulah bahasa Arab. Ya, kadang sama tapi artinya beda. Fima ya'ti. Fima ya'ti. Berikut ini. Apa contohnya? Istilah sama tapi artinya berbeda dalam istilah bahasa Arab nih. Banyak contohnya sunnah itu Bapak. Sunnah dalam kacamata ilmu fikih dengan ilmu hadis berbeda. Kalau sunnah dalam ilmu hadis artinya adalah ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatih. Apa artinya? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir, ikrar Nabi. Ikrar Nabi itu ada sesuatu yang Nabi itu tak melakukan, tapi dilakukan sahabat, disetujui oleh Nabi. Ikrarnya Nabi, ditetapkan oleh Nabi. Yang keempat, sifat Nabi. Nah, itu namanya sunnah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sunnah. Dalam perspektif ilmu hadis. Sedangkan fikih, apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu asalnya. Tapi kalau bagi seorang yang ingin mencari cinta Allah, arti sunnahnya ditambahnya lagi dikerjakan berpahala, ditinggalkan ya kalaupun tidak apa-apa jadi rugi ya. Rugi gitu. Baik Bapak Ibu ya akhi wa akhti fillah. Itulah salah satu contohnya. Beda penggunaan apanya beda artinya. Kayak sorof ini juga. Sorof kan ada nama ilmu sorof. Ilmu sorof dengan sorof yang di sini beda maksudnya. Sorof di sini adalah tidak bertanwin. Yang menyebabkan dia menghalangi dari tanwin. Nah, dari tanwin kita artikan dari ini dari tanwin. Tanwin dan kalau dia tidak bertanwin otomatis dia tidak boleh berharokat bawah juga. Fi ma ya'ti berikut ini. Fi ma ya'ti ini artinya berikut ini. Langsung saja kita artikan berikut ini. Berikut ini. Baik. Sufla. Nah, kita langsung latihan Bapak Ibu. Ayo. Izalah dulu. Nama Iza yang di atas nampak. Iza Centauri. Sufla. Apa illahnya? Illah. Boleh. Sekarang boleh dilihat catatannya. Lihat mana yang cocok kira-kira. Sufla. Uzkur illatan lati tamna'u minas sarf. Sebutkan illah, sebutkan penyebab yang menghalangi dia dari saraf tadi. Apa itu? Sufla. Dari sufla apa? Ya. Maksudnya gimana nih Ustaz? Sufla ini kan isim la yang sarif, ismul ladzi la yang sarif. Ya. Dia sufla ini ismul ladzi la yang
Sorif. Yang sorif. Ismul dan sorif itu apa saja tanda-tandanya, perinciannya apa? Ada yang kita pelajari tadi, ada 12. Nah, sekarang ditanyakan sufla ini dari yang 12 tadi masuk ke mana gitu. Oh, Yang mana yang menjadi tanda dia ismul lazim dan sorifnya? Masuk ke mana dia kira-kira? Boleh lihat buku. Sekarang ada 12 tadi. Yang mana kira-kira yang pas dengan itu? Dah waktu 20 detik ya. Kasih mikir 20 detik ya. Ayo, yang mana kira-kira? Alifut taknis. Ya. Taknis maksurah, Ustaz. Aliful ta'nis surah mumtaz. Maksurah. Betul. Aliful ta'nis surah mana ini? Apa arti sufla ini? Tahu Zah? Nggak tahu, Ustaz. Sufla ini bawah, di bawah. Tapi bukan di bawah apa ya? Bukan di bawah buku, bukan itu. Maksudnya itu bukan menunjukkan tempat, tapi tempat yang paling bawah, paling bawah. Ini bentuk muannasnya. Karena dia kan alif ta'nis maksurah kan, berarti dia perempuannya. Bentuk muzakkarnya apa? Muzakkarnya asfal. 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 Apa asfal itu? Bawah. Itu hina ya, asfal. Ada ayat asfalus apa? At-tin, surat At-tin itu yang paling ujung. Asfalus safilin ya. Yang paling bawah, asfalus safilin itu adalah bawah di antara yang bawah, paling bawahnya gitu. Orang yang nanti masuk nerakanya paling bawah. Fidarki asfalin minan nar. Fidarki al-munafik. Orang munafik itu dia tempatnya di kerak api neraka. Asfalin minan nar. Yang paling bawah dari kerak api neraka. Itu kalau asfal itu untuk bentuk muzakkarnya. Bentuk muannasnya sufla. Sufla. Paling bawah, paling hina. Itu artinya sufla itu. Hamro. Taib. Pak Kusriyadi. Ya. Hamro'u. Apa ilahnya Pak? Yang membuat dia tanda dia mamnun nasarafnya itu yang membuat dia mamnun nasaraf apa? Alif taknis mamdudah, Ustaz. Alif taknis mamdudah, mumtaz Pak. Kira-kira hamro ini apa artinya Pak? Belum tahu Ustaz. Nah, ada kemarin Pak. Coba lihat buku catatannya lagi. Ada kita artikan kemarin Pak. Di alif taknis mamdudah itu sendiri. Kan ada contohnya tuh, ada contohnya 4. Ada Pak, ada dicatat kemarin Pak? Ya Ustaz, ada. Ada apa Pak? Marah ya Ustaz. Merah Pak, bukan marah Pak. Merah. Merah Pak, warna. Dia marah, dia warna Pak ya. Ya. Istilahnya alif taknis mamdudah ini ke warna semua. Contohnya ke warna sofro itu warna juga. Ini bentuk muannasnya, menunjukkan warna untuk muannasnya. Sedangkan yang warna untuk muzakkarnya apa ini? Ahmar. Ya, ahmar. Muannasnya hamro. Asya. Bu Reni. Apa Ustaz? Izin sebentar Ustaz. Baik Pak. Tafadhal Pak. Barakallahu fiik Pak. Bu Reni? Ustaz belum paham Ustaz. Oh, belum paham Bu. Belum Ustaz. Di mana belum pahamnya Bu?
Mungkin karena kemarin ini belum banyaklah tinggal-tinggal Ustaz kan. Oh iya Bu. Dilihat aja video lah Ibu ya. Ini Tadi kan ya, ini memang pembahasannya yang kemarin, ini masih tanda yang kemarin. Tadi kan ada yang sudah kita bahas. Yang kita bahas tadi Ibu paham Bu? belum Ustaz, nantilah diulang-ulang lagi video sebelumnya Ustaz. Tahu Ibu. Nanti kalau masih kurang paham, masih ada ragu, ditanyakan aja ya Bu ya. Coba Ya Ustaz. dijelaskan. Ustaz. Afwan Bu. Taib, Ukhti Siti, Nah, Ustadz. asya'u. Apa yang membuat dia menjadi ismul lazim sarif? Apa ilahnya? Apa sebabnya? Apa kira-kira, Siti? Dari yang 12 itu? Alifut ta'nisi mamduda ya Ustadz. Alif ta'nis mamdudah, mumtaz. Apa artinya itu? Tahu artinya? Belum tulis artinya Ustadz. Artinya dia jamak dari syai'un. Syai'un itu apa tuh? Alif Ustadz. Syai'un itu sesuatu ya, sesuatu. Berarti asya sesuatu. Asya itu artinya sesuatu. Baik, sesuatu. Oke, positif, barakallahu fiik. Sesuatu ya. Asya ini artinya sesuatu. Makna Dan mawani apa ilahnya makna yang membuat dia menjadi ismul lazim yang sharif? alif tahnisul mamdudah. Khoto makna. Salah makna. Itu artinya apa, Ustaz? Apa makna? Mawani itu artinya penghalang-penghalang atau yang melarang. Penghalang-penghalang bisa, yang melarang bisa gitu. Apa al-wasfu ma'adhi ada alif wan nun? Iya. Enggak, makna. Itu ainnya mau diapain makna? Iya. Ini nampaknya udah mulai agak apa? Tingkat kesulitannya udah mulai agak bertambah nih, Mas. Tuh. Al-wasfu ma'adhi fi'il, Ustaz. Apa makna? Kalau aku kurang paham, Ustaz. Ini makna. Kadang sih. Coba lihat yang nomor 1 makna. Kira-kira itu enggak? Oh iya. Apa sih kau tuh mentaha ala Jumbo jamu ala wazni ala wazni ma'fa'il. mafa'il. Ya, Kan dari mafa'il ya. Jadi ada ini jamak dari mani'. Mani' itu apa? ya. Yang menghalangi atau yang melarang. Penghalang atau yang melarang ya. Penghalang, tapi dia bentuk jamak.
Akhnas kira-kira apa Bapak Ibu? Syukhti. Si apa namanya? Apa yang belum lagi? Manga sudah. Atau ini rebutan aja karena udah semuanya. Siapa yang tahu langsung jawab saja Bapak Ibu. Akhnas. Kira-kira masuk ke mana akhnas ini? Al-wasfu ma'awazan fi'li, Ustaz. Al-wasfu ma'a wazan fi'il. Fi'li, wazan fi'li. Apa arti akhnas nih? Dia karena ada dua pilihan. Bisa jadi dia al-wasfu ma'a wazan fi'il. Ya, betul Iza. Bisa jadi juga dia adalah al-alamu ma'a waznil fi'il. Atau nama dengan wazan fi'il. Nah, dia sifat dengan wazan fi'il atau nama dengan wazan fi'il ya ini. Akhnas nih kira-kira. Coba cari tahu artinya apa kira-kira. Ini. Apa itu? Ya, makasih Nak ya. Bisu artinya, Ustaz. Bisu. Akhnas bisu. Ya. Diam bisa, bisu bisa. Berarti lebihnya kemana? Al-wasfu ma'a waznil fa'il. Ke sifat, Ustaz. Ya sifat. Nah, nama orang ada nggak kira-kira akhnas? Oke, tanya lain. Zah, nama orang ada nggak akhnas kira-kira? Atau bisa dua-duanya ya, daripada pusing kita bisa dua-duanya insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Ya, akhnas bisa nama orang, bisa artinya bisu atau diam. Baik. Nu'man. Apa kira-kira Bapak Ibu Nu'man? Nu'man ini kemana perginya? Apa tanda illah dia menjadi ismul ladzi la yansarif? Al-alamu ma'aziyadal alif. Alif? Wa nun. Al-alamu ma'aziyatil alif wan nun. Wan nun. Mumtaz. Betul, Ma. Nama orang Nu'man. Nu'man al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Ya. Barakallahu fiik. Nu'man nama orang. Afdal, afdalu. Kira-kira apa afdalu Bapak Ibu? Akhi wafti. Apa? Afdalu. Afdalu ini sering kita ucapkan afdal ini lagi lebih afdal. Lebih afdal. Padahal afdal itu artinya lebih, sudah mengandung kata lebih. Jadi kalau bahasa kita lebih afdal berarti lebih-lebih. Afdal itu apa artinya? Afdal itu dari fadlun. Fadlun itu utama. Berarti afdalu itu adalah lebih utama atau paling utama. Nah, ya, lebih utama atau paling utama. Jadi bahasa kita kan sudah menjadi bahasa kita lebih afdal berarti lebih utama. Jadi kan sebenarnya afdal saja afdal itu memang asalnya adalah lebih utama atau paling utama. Oke, kemana perginya? Ilahnya apa Iza? Tahu Iza? Afdalu ini. Mirip dengan akhnas tadi apa? Al-alamu al-wasfu. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a waznil fi'il bisa untuk nama orang. Kalau ada nama orang afdal, ada juga nama orang afdal kan. Tapi yang lebih apanya? Lebih masyhurnya apa kira-kira Siti? Al-wasfu. Al-wasfu ma'a Wazan fi'li. Fi'il sifat dengan wazan
fi'il. Insyaallah kalau udah bisa menjawab seperti itu berarti udah boleh paham ya. Latihan-latihan ini untuk memahamkan kita. Baik, afdal. Dah bisa jadi bahasa kita, artinya lebih atau paling. Lebih bisa, paling bisa. Lebih utama. Jangan baik. Syu'batu. Syu'bah ini kira-kira mana, Bapak Ibu? Syu'bah. Syu'bah ini nama orang ya. Mending kami kasih clue aja dulu biar lebih mudah kita jawabnya. Syu'bah ini nama orang. Syu'bah. Al-alamu ma'an ta'nis. Al-alamu ma'an ta'nis. Mumtaz, Bang. Syu'bah ini nama perempuan atau laki-laki kira-kira, Bang? Perempuan. Syu'bah. Syu'bah. Tak, Bang. Syu'bah ini Syu'aib. nama laki-laki, Bang. Syu'bah dan juga perempuan. Kalau di Arab Syu'bah itu laki-laki, Bang ya. Oh iya. Dia beda. Kalau biasa orang tuh kadang biasanya nama di kita nih kayaknya nama perempuan, rupanya dia laki-laki. Contohnya seperti Karena ada tarmabuto. Hamzah ada tamar putus juga, Bang ya. Iya, cuman kalau dikarenakan dia walaupun laki-laki dia karena ada tamorbutonya. Iya. Ya. Tapi dia Syu'bah ini nama untuk laki-laki ya. Nama apa namanya? Asim. Riwayat bacaan Quran kita kan dari riwayat Asim, Imam Asim. Imam Asim ini ada dua murid yang terkenal, yang luar biasa perawinya. Satu namanya Hafiz, yang bacaan Al-Quran kita adalah riwayat Hafiz an Asim. Hafiz ini. Yang satu lagi namanya Syu'bah, Imam Syu'bah. Syu'bah. Dari sini namanya Syu'bah. Imam Syu'bah Qari. Baik, Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Ishaqu. Ishaqu kira-kira kemana perginya? Ishaq. Al-alamu ma'al mujma'ah. Mumtaz. Al-alamu ma'al mujma'ah. Siapa Ishaq itu? Anak Nabi Ibrahim. Dari saudara dari Nabi Ismail, Ishaq, Nabi Ishaq. Kaslanu. Apa kira-kira kaslan? Artinya malas. Kaslan itu malas. Malas yang betul-betul sangat malas betul gitu. Anak kaslan jiddan. Saya betul-betul sangat malas sekali. Kalau malas biasa saja bisa jadi kasal. Itu malas tuh. Tapi kalau udah kaslan, itu tingkat malasnya itu udah luar biasa gitu. Apa artinya kira-kira? Apa ilahnya kira-kira, Bapak Ibu? Akhi wa akhti fillah. Al-wasfu ma'aziyadatil alifil wan nun. Al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun. Mumtaz, Ukhti Siti. Al-wasfu ma'aziyadatil alif wan nun. Mumtaz. Itu udah paham insyaallah ya. Ini lagi. Ma'di kariba. Ma'di karib ini apa kira-kira, Bapak Ibu? Al-almu ala tarkib mazdi. Masji. Ya, Bang ya? Mazdi. Mumtaz. Ma'di kariba. Ini susunan dari dua kata. Dari kata ma'di dan karib. Ma'di karib ini salah satunya untuk nama orang bisa. Kita lanjutkan, tapi dari dua kata. Ma'di karib. Khumasa. Apa kira-kira ilahnya? Khumasa. Al-wasfu ma'al adli. Al-wasfu ma'al adli. Sifat dengan pola tertentu. Sifat dengan pola tertentu. Arti-artinya jangan sampai tidak paham nanti ya Bapak Ibu. Khumasa ini 5 ya. 5. Maksudnya itu arti-arti dari yang 12 ini.
Aman, apa itu al-wasfu ma'al adli itu apa artinya? Itu kita harus tahu. Baik, Israfil. Nama malaikat ini Israfil. Apa kira-kira? Al-amru ala tarkibu masjid. Israfil. Al-alamu ma'al-mujmah. Mal ujmah, ya. Lebih tepatnya ke situ. Israfil ma'al ujmah. Tapi kalau mengatakan ma'tarkibil masjid juga tak salah juga. Karena dia juga bisa dari dua kata isra dan fil. Tetapi kalau jadi tapi lebih tepatnya sebetulnya di sini adalah al-alamu ma'al ujmah. Ujmah. Ya. Karena malaikat itu bukan orang Arab. Ya. Maqa'idu. Apa kira-kira maqa'idu Bapak Ibu? Akhwati fillah. Maqa'idu. Siwatu mantaha al-jumu'. Muntaha mana? Ya, siwatu muntahal Muntaha. jumu'. Lanjutkan. Ala wazni. Sighatu muntahal jumu' ala wazni Ala mafa'il. wazni mafa'il. Ala wazni mafa'il. Mumtaz. Maqa'id. Apa arti maqa'id? Maqa'id ini adalah jamak dari maq'ad. Maq'ad. Jamak dari maq'ad. Apa artinya kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Maq'ad. Maq'adun. Maq'adun. Jamaknya maqa'idu. Apa kira-kira artinya maq'adun ini Bapak Ibu? Bangku. Bangku, Ustaz. Bangku atau tempat duduk, ya Mas. Berarti maqa'idu itu adalah bangku-bangku atau tempat duduk. Tempat duduk. Baik, Ustaz. Oke, Bapak Ibu, akhi waqti fillah, kita sudah selesai latihannya. Sudah selesai kita membahas apa itu i'rab, apa bina, apa isim mabni, apa isim mu'rab, sudah kita bahas. Dan terakhir kita juga membahas tentang perincian ismul lazim dan sharif. Ini betul-betul dipahami lagi, diulang-ulang lagi, kalau bisa dihafalkan. Karena ini sangat penting, sangat penting. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang fil af'ali. Fil af'al, membahas fi'il lagi. Kemarin fil asma, isim-isim, sudah kita bahas isim-isim itu semuanya. Ada 9 isim, dan ada i'rabnya juga, ada isim mabni juga, dan ismul lazim dan syarifnya juga dijabarkan mana saja contohnya sudah juga. Tanda-tanda mabni, tanda-tanda i'rab sudah kita pahami, sudah kita pelajari di isim. Sudah selesai kita di bab isim. Itu diulang lagi di isim. Besok insya Allah kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il ini garis besarnya dibagi atas 3. Dari garis besarnya ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Insya Allah apa itu madi, apa itu mudhari, apa itu amr, insya Allah akan kita rincikan kembali di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, sesudah sampai kita jelaskan dulu Bapak Ibu sampai jam 10 ya. Ini di kitab kita ada dibahas nih. Fi'il amr juga dibahas apa wazannya. Ini pembahasannya mirip dengan sorof. Karena memang sorof ini banyaknya membahas tentang fi'il. I'rab bil af'al i'rab. Dan membahas juga i'rab. I'rab di fi'il apa saja? Di isim dulu ada i'rabnya, di fi'il juga ada i'rabnya. Isim ada mu'rab, ada mabni. Di fi'il juga ada yang mu'rabnya, ada juga yang mabninya gitu. Nih. Ini fi'il. Ini ringkasannya. Ada latihan-latihan untuk membuat kita tambah paham lagi. Ada alat-alat yang membuat atau amil-amil yang membuat dia bisa menjadi ini, bisa berubah i'rabnya tadi. Ini kita pahami, akan kita pelajari lagi nanti lebih dalamnya di fi'il. Lebih banyak pembahasan fi'il nanti. Pembahasan fi'ilnya banyak. Dominan juga. Dan fi'il mabni juga dibahas. Itu yang akan kita bahas. Jadi di ujungnya kita akan rincikan lagi isim dari ringkas-ringkasannya Bapak Ibu. Alhamdulillah.
baru setelah kita membahas fiil, selesai membahas fiil nanti memang mungkin ada beberapa pertemuan membahas fiil itu, baru kita membahas tentang muzakkar muannas. Kemarin kan secara singkat aja muzakkar ini, muannas ini. Lebih mendalamnya ini. Ada muzakkar, ada muannas, apa itu aja yang jenis-jenis ta'nis itu apa saja, kita pahami itu lagi. Secara rincinya. Baru di ujung nanti, ini ujungnya lagi nih. Marfu'atil asma. Isim-isim yang marfu', isim-isim yang i'rabnya selalu marfu', yang rofa ada 7 macam, yang mansub ada sekian. Itu yang akan dibahas. Selesai membahas itu insyaallah kita selesai di nahwu dasar Bapak Ibu. Bisa kita praktekkan nanti. Tapi kuncinya juga semua kosakata yang sudah pernah kita lewati, jangan sampai lupa lagi. Caranya apa? Caranya sering-sering aja kita baca dan kita dengar Bapak Ibu. Kalau dibaca menghafal kayak gini pusing kita. Dia sering mendengar. Kalau dengar dan kita baca, dengar, insya Allah 2 kali, 3 kali pengulangan, insya Allah langsung dia hafal. Daripada kita baca-baca, kita pahami dan yang lainnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, akhi wa akhti fillah, insya Allah semoga Allah istiqomahkan kita. Kita berusaha juga bisa menyelesaikannya dengan paham tentunya, dengan ada hasil tentunya di waktu yang relatif singkat kita inginkan. Jadi memang sangat dibutuhkan pengulangan kita dan keistiqomahan kita. Kalau ada ketinggalan karena mungkin kegiatan kita atau kondisi kita yang kurang memungkinkan untuk ikut Bapak Ibu akhi wa akhti fillah, maka harapannya setiap video yang di-share itu selalu diikuti, selalu dilihat atau ditonton. Kalau seandainya ada yang ragu, boleh langsung ditanyakan ke grup atau bisa langsung japri kami. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu akhi wa akhti fillah. Insyaallah hari Jumat besok kita akan masuk kepada sharaf. Dan ditunggu ya Bapak Ibu, terutama yang hadir di Jumat kemarin, ditunggu tugasnya ya. Share tugasnya di di grup kita saja. Sebelum kita tutup, apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang mau disampaikan Bapak Ibu akhi wa akhti fillah? Tafadhalu, silakan, dipersilakan. Ustaz, afwan Ustaz. Iya, Tentang Pak. tugas yang kemarin, Ustaz. Baik, satu-satu dulu Ukti Siti, Pak Kusradi dulu ya, Afan. Apa Pak? Ya, Ustaz. Tugas yang sorofnya Ustaz. Iya Pak. Maksudnya tugas if not-nya itu maksudnya apa itu Ustaz? Yang mana Pak? Yang tugas yang kan ada tugas yang tulisan, ada yang ya. tugas itu apa, berupa apa itu Ustaz? Berupa Ada. Afan Pak, putus suara Bapak tadi. ini Ustaz yang tugas sorof yang perubahan itu loh Ustaz. Afan Pak, sebentar. Yang tulisan itu Pak? Tulisan kan ya kalimat, isim fa'il, fi'il amr itu Ustaz. Cuma Pak. yang nasoronya itu Ustaz. Yang mana Pak? Yang nasoro itu Ustaz. Nasoro, nasron itu. Nadron. Nadron ya, nadron. Iya Pak, apa yang ragu Pak? Yang ragu itu bentuknya apa itu Ustaz? Ininya gitu. Kemarin kan cuma itu. Dari nazoro yang dulu nih Pak. Iya Ustaz. Nazoro yang dulu, nadron. Gimana Pak? Dari nazoro yang dulu Pak. Iya Ustaz. Melihat artinya. Nah, Ya kalau iya Pak. kemarin kan disuruh buat apa gitu Ustaz? Bukan tulisan gitu. Lupa nah. Nah itu yang masih ragu. Tugas-tugasnya gitu Pak. Iya Ustaz. Tugasnya yang pertama Pak, setoran hafalan tasriful usul. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ula, taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, itu disetorkan Pak. Disetorkan ke apa? Dengan hafalan. Itu yang tugas pertama. Tugas yang kedua, ada yang kita pilih kemarin, ada 4 yang ikut kemarin. Tapi Anda pun lupa
lupa bagian apa yang mana gitu. Dari 4 kemarin kan ada tugas kita yang 4 ada nazoro. Ya, Bapak yang mana, Pak? Nasara Ustaz. Nazoro. Berarti Pak tasrifkan itu nazoro itu seperti wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila mif'alu. Itu tugas yang pertama, Pak ya. Tugas yang kedua berarti Bapak juga mentasrifkan nazara yang zuru nazar. Nazirun manzurun. Unzur la tanzur. Manzurun manzurun minzurun. Nuziro yunzuru. Itu yang Bapak sebutkan nanti, Pak. Membuat mauzun ini nazron ini kan mauzun, Pak ya. Membuat mauzun itu sesuai dengan wazan tadi. Membuat perubahan-perubahannya itu gitu. Itu akan mudah kalau Bapak sudah hafal fa'ala yaf'ulu fa'lannya itu. Baru dia mudah. Tapi kalau kita belum hafal memang agak susah nanti mencari. Seperti latihan kita kemarin, Pak. Iya, Ustaz. Kalau itu Apa, Pak? udah ditulis. Kalau yang tugasnya udah ditulis, Ustaz. Tulis, berarti bacanya, Pak. Yang dibacanya itu yang diminta, Pak. Yang itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga itu yang di imla'il faragha bil kalimatil munasib ini, Pak. Munasibah ini. Yang tugas keempat menulis. Tulis isi kolom-kolom itu nanti difotokan. Itu saja, Pak. Tiga tugas. Ya, Ustaz. Ya, Pak. Barakallahu fiik, Pak. Ukhti Siti, apa tadi yang mau ditanyakan? Sama Ustaz. Lupa Sama, juga tentang tugas. Berarti udah terjawab? Iya Ustaz. Udah. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, ukhti? Tepat Suyadi, ada lagi, Pak? Sudah, Ustaz. Sudah? Yang lain? Kalau tidak ada lagi, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis dan juga kita berdoa semoga Allah istiqomahkan. Semoga selalu semangat. Kalau seandainya ada rasa futur sedikit, dilawan Bapak Ibu. Memang apalagi belajar bahasa Arab ini memang terkadang kita dibuatnya agak jenuh atau futur mungkin agak sulit. Kita lawan sampai rasa itu hilang, nanti kita bisa memahami Al-Quranul Karim. Baik, Bapak Ibu akhwati fillah, jadi kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.